Sisi selatan Pulau Sulawesi merupakan bentang alam pegunungan Kars yang gagah dan menawan. Di Kabupaten Maros, saya akan membuka petualangan dengan menjelajah kawasan Geopark Ramang-Ramang yang menakjubkan. Di Sulawesi Selatan terdapat pegunungan Kars terbesar kedua di dunia dan hari ini saya bersama Putri akan mengeksplor keindahannya melalui jalur air. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebelum masuk kawasan perbukitan Gamping, kami harus melewati gerbang alam Sungai Puteh terlebih dahulu. Iya, jadi di sini emang Sungai Puteh itu dari air payau, makanya nggak heran kalau di sini banyak pepohonan, apalagi di sini juga banyak pohon nipah. Jadi banyak warga yang berlalu lalang gitu. Tapi itu uniknya di sini meskipun banyak kegiatan warga, sungainya itu bersih banget. Iya. Dari kita lewat di sini nggak ada sampah bersih, nggak ada sampahnya. Jadi di sini alamnya itu emang benar-benar dijaga sama warga sekitar. Makanya indahnya juga luar biasa banget ya. Panorama hutan Payau seolah membawa saya memasuki gerbang dunia yang berbeda. Semakin jauh kami masuk, Sungai Meliuk yang disangga tebing Kars di dua sisi mulai menyambut kami. Sungai Puteh adalah akses menuju beberapa spot tebing Kars di Ramang-Ramang, termasuk tujuan kami, yaitu Istana Kars. Terletak di antara hamparan persawahan, tebing Istana Kars menjulang dengan jalur yang mengular di dalamnya. Akhirnya kita sampai juga di Goa Labirin, salah satu spot terbaik di kawasan Batu Kars seluas 45.000 hektar. Wah, ini bisa tersesat nih. Kemana lagi nih? Kemana lagi, Bang? Sini. Sesuai dengan namanya, Goa Labirin memiliki beberapa jalur yang bercabang seolah tanpa ujung. Jadi jutaan tahun yang lalu kawasan ini itu terendam oleh air laut dan bisa terjadi seperti ini karena erosi dan kikisan dari air laut sampai membentuk goa seperti ini. Ini juga batu-batunya sangat bertekstur dan jadi banyak goa-goanya kayak gini, seperti labirin. Saya cukup terkesima dengan keindahan ukiran mahakarya alam ini. Sampai juga keluar akhirnya. Wah, di sini bisa bernafas lega. Tepat di luar Istana Kars, kami sudah ditunggu teman-teman lain yang sudah duluan sampai. Nggak cuma menikmati goa labirinnya, tapi sesampainya di luar kita juga disuguhkan dengan pemandangan yang indah yang menjadikan lokasi ini pas untuk santai-santai. Tapi sebelumnya nih, saya mau pasang hemok dulu. Dan enaknya, ini tekstur batu yang nggak merata ini memudahkan kita untuk bisa naik. Memasang hemok di tempat seperti ini lumayan sulit. Meski begitu, pemandangan dari tempat ini layak dinikmati sambil bersantai di atas hemok. Untuk mendapatkan titik pandang terbaik, hemok kami pasang di ketinggian 4 meter. Ini udah aman ya? Udah aman semua? Oke. Sekarang saya mau menyeberang ke hemok. Nah, ini agak berjarak nih, jadi lumayan effort. Melihat pemandangan ramang-ramang dari ketinggian cukup menarik buat saya, hingga rela bersusah payah untuk meraihnya. Ini percobaan pertama tadi belum berhasil, malah nggak bisa masuk ke hemok karena dia tertutup. Nah, sekarang mau coba
Nah, posisinya kaki duluan kayak gini. Au! Celanaku robek kayaknya. Hai! Berhasil! Meskipun celana saya robek dan akhirnya bisa santai juga. Tapi emang buat melakukan sesuatu yang se-ekstrim ini itu nggak mudah. Banyak pengorbanan. Akhirnya, usaha tidak membohongi hasil. Dari tempat ini, saya bisa melihat pemandangan yang saya harapkan. Makin lengkap dengan sajian segelas kopi. Ramang-ramang dalam bahasa Makassar artinya awan atau kabut. Terletak di antara lembah Kars, daerah ini pada waktu tertentu sering diselimuti awan atau kabut. Nggak setiap hari nih saya bisa ngopi di atas hemok sambil menikmati view tebing Kars yang megah. Membuat ramang-ramang ini menjadi tempat yang spesial di hati saya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kabupaten Baru memiliki lanskap yang cukup beragam. Salah satunya yang cukup mempesona adalah dataran tinggi Lapa Laona. Hari ini kita akan menikmati pemandangan Kota Baru dari atas dan sekarang kita lagi menuju ke salah satu spot favorit di sini nih, yaitu Lapa Laona. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Spot yang kami tuju berjarak sekitar 135 km dari kota Makassar. Sepanjang perjalanan, saya disapa pemandangan yang cukup beragam. Wow. Jadi di sini karena jalanannya sepi, jadi bisa enjoy banget nyetirnya. Apalagi disuguhi dengan pemandangan yang indah. Selain itu udaranya juga sejuk, jadi kita nggak sampai kepanasan. Setelah melalui jalur berkelok, akhirnya kami sampai di Bukit Lapa Laona. Oke, kita mulai off-road nih, masuk jalur tanah. Oke, tapi untungnya nggak licin ya, karena di sini belum terkena hujan. Jadi jalanannya enak banget, jadi kita kayak ngelewatin bukit-bukit, tapi pakai mobil. Asik banget nih. Wow, keren banget. Ini mah di sini ketinggiannya 1300 mdpl dan dari atas ini kita bisa melihat lautan awan. Jadi ini kayak negeri di atas awan gitu. Ada lubang. Di antara jalur rerumputan, kami mulai mencari tempat beristirahat. Di kejauhan, terlihat penghuni kawasan ini tengah asyik menikmati rumput hijau. Wih, itu tergoyang itu tanduknya panjang banget. Terbang! Woohoo! Ini kita akan melewati tengah-tengah kawanan sapi nih. Setelah berputar, akhirnya kami menemukan tempat yang tepat untuk memarkir kendaraan. Di Lapa Laona ini banyak orang itu memang melepas liarkan ternaknya karena di sini padang rumputnya luas sekali. Nah, contohnya kayak kuda ini, dia bisa makan rumput sepuasnya di sini nih. Tapi kalau stop, up. Agak panik ya. Karena dia mengharapkan sesuatu dari saya, karena biasanya kalau pemiliknya datang ke sini tuh pasti bawa garam.
Jadi dia pikir saya bawa garam. Tuh. Kemudian kalau nyamperin kuda, apalagi yang nggak kenal, itu lebih baik dari depannya, jangan sampai ada di belakang kuda. Karena bisa bahaya, kamu suka nendang, ya kan? Sebagai salah satu lumbung ternak di Sulawesi Selatan, tidak heran di kawasan ini banyak gembala yang dilepas liarkan. Kabut yang turun semakin tebal menyelimuti Lapalauna, mengharuskan kami untuk segera mendirikan tenda. Setelah menempuh perjalanan, sekarang kita lagi santai-santai sambil kita mau bikin nih ganjalan untuk perut kita, yaitu bikin pancake dengan topping kacang andalan baru. Oke, kita siapin bahan-bahannya dulu, mungkin dari tepung ya. Santapan ringan seperti panekuk tergolong mudah dan tidak membutuhkan waktu lama untuk membuatnya. Kacang khas Tanah Baru saya pilih untuk toppingnya. Semakin sore di sini anginnya semakin kenceng ya. Apalagi ini juga kabutnya makin tebal, jadi dingin banget. Nih udah nggak sabar pengen langsung makan. Pas banget, pancake-nya baru mateng langsung kita makan karena cuaca dingin ini bikin kita cepet lapar ya. Cuman emang karena momennya kurang pas, jadi ini kabutnya pada turun semua, tapi justru kita dapat pemandangan yang keren banget karena 360 langsung kabut semua. Hawa di Lapalauna cukup dingin. Pakaian tebal saja tidak cukup. Karena itu hidangan seperti ini sangat membantu menghangatkan badan. Di tengah dinginnya Bukit Lapalauna tidak menghentikan saya untuk menikmati suasana. Apalagi ditutup dengan hidangan spesial seperti ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Terletak di tepi laut, Kota Makassar pernah menjadi tuan rumah beberapa ajang perlombaan dayung tradisional. Makassar juga terkenal sebagai kota penghasil atlet-atlet muda olahraga dayung. Olahraga dayung terbagi menjadi beberapa cabang, mulai dari permainan solo yaitu canoeing, hingga permainan beregu seperti dragon boat. Untuk tradisional boat race sendiri atau dragon boat ini memang awalnya itu udah dari ribuan yang lalu adalah sebuah tradisi dari Cina, tapi karena semakin kesini itu semakin banyak penggemarnya sampai akhirnya menjadi cabang olahraganya tersendiri. Dalam perlombaan resmi, traditional boat race seperti ini akan dihias menyerupai naga sehingga dinamakan dragon boat. Selain kekuatan dan kecepatan, kompak merupakan salah satu kunci dalam cabang balapan beregu. Salah satu yang ditempa adalah menyatukan tempo. Otot lengan bermain sesuai dengan arahan jurumudi di belakang perahu. Jadi target kita untuk saat ini adalah mendayung sejauh 250 ya? Ya. 250 meter. Dan ini biasanya emang setiap latihan itu ada banyak sekali targetnya. Ada 100 meter, 200 meter, bahkan 1000 meter pun. Tapi untuk kali ini 250 meter aja. Ini udah sangat bikin ngos-ngosan. Tempo diatur oleh jurumudi mengikuti panjang pendeknya jalur. Sebagai olahraga tim, setiap pendayung harus memiliki kemampuan fisik yang merata. Kalau tadi kita udah latihan tempo, sekarang kita akan sprint sparring dengan perahu yang sebelah. Jadi kita cepet-cepetan untuk mencapai 250 meter dengan waktu yang tercepat. Begitu aba-aba diberikan, kedua perahu langsung melesat maju. Ini nomor 7 dayungnya. Wah, cepet banget. Buat sekarang kita masih paling depan ya.
temponya itu 1-8. Namun berbeda dengan sprint, itu temponya adalah 3:20, yaitu hitungan 1-3 dilanjutkan dengan hitungan 1-20. Dan biasanya untuk jarak 250 meter itu targetnya adalah 45 detik. Dan dalam 250 meter itu bisa ditempuh dalam waktu kurang dari 1 menit. Bahkan rekornya itu adalah 34 detik paling cepat. Saya dan tim mencurahkan segenap tenaga untuk berusaha memimpin. Jadi beda-beda cabang, itu teknik untuk mendayungnya pun beda-beda. Kalau TBR atau Dragon Boat ini, dia memang menggunakan seluruh tubuh. Dayungnya itu dayung fokus untuk maju aja. Biasanya memang kalau dalam TBR atau Dragon Boat ini pendayung kiri dan kanan itu beda-beda. Jadi satu orang itu nggak bisa gantian. Kalau memang udah fokusnya dari awal pendayung kiri, kalau ingin mencoba mendayung kanan aku akan butuh penyesuaian lagi. Dan ini saya udah jadi pendayung kiri dari tadi, udah kerasa nih otot lengan bagian kanan saya ini kayaknya udah lebih kuat. Meski hanya berlomba pada jalur pendek, namun ketahanan kami benar-benar diuji. Bagi saya, setiap dayungan terasa semakin berat. Ikut latihan bersama teman-teman dari Potsi Makassar ini menjadi cara yang tepat untuk menutup sore ini. Dan selain mendapatkan pengalaman baru, saya juga mendapat teman-teman baru yang seru abis. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Di balik hamparan persawahan Kabupaten Baru, tersembunyi aliran sungai yang jernih dengan ornamen bebatuan cadas. Daratan Sulawesi Selatan menyimpan sejuta pesona, termasuk destinasi yang akan saya kunjungi bersama teman-teman Baru Trail Community, yaitu Celebes Canyon. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Menjangkau tujuan kami yang masih cukup tersembunyi tidaklah mudah. Dari jalur aspal, kami masih harus berjibaku di rute bergelombang sepanjang kurang lebih 3 km. Wah, sekarang kita mulai masuk ke jalur off-road dan ini cukup ekstrim karena dalam musim hujan ini medan tanah berbatu pastinya licin. Jadi kita harus berhati-hati dalam memilih jalur supaya tidak sampai tergelincir. Saya yang belum ahli mengendalikan motor di jalur off-road seperti ini dibuat kewalahan. Lumayan ada trouble tadi di motornya, tapi setelah dicek sama teman-teman yang lain ternyata motornya aman. Jadi sekarang kita bisa melanjutkan perjalanan. Let's go! Meski merasa sudah sangat berhati-hati, namun saya masih tetap jatuh juga. Beruntung, teman-teman sigap membantu. Jadi barusan sempat jatuh karena emang lagi musim hujan. Jadi di sini karena memang lagi musim hujan, jadi di sini jalanannya itu sangat licin. Menyerah bukan pilihan. Adrenalin memacu saya untuk bisa melewati rintangan demi rintangan. Setelah melalui jalan yang cukup ekstrim, akhirnya sampai juga nih di Celebes Canyon. Nah, ini dilihatnya aja udah seger, cocok banget buat rendem-rendem setelah kita tadi kepanasan di jalan. Yuk!
duluan nih. Gemericik air Sungai Ule kini sudah di depan mata. Sungai ini mengalir di antara struktur batuan cadas yang terbentuk selama ribuan hingga jutaan tahun. Kita udah mulai turun ke Celebes Canyon. Ini baru masuk, airnya udah kerasa dingin banget. Tapi kita mau ke depan ke lokasinya teman-teman yang airnya itu cukup dalam, jadi kita bisa berenang. Bebatuan yang tersusun menyerupai tangga membantu langkah kami saat menyusuri tepian sungai. Jarak batunya lumayan jauh-jauh dan ini juga licin. Jadi langkah itu harus benar-benar diperhatikan. Fokus, dari tadi fokus ngeliatin jalan ya. Tunggu bang! Tanpa basa-basi, teman-teman langsung menjajal kesegaran air alami ini. Wih, mantap kali. Wah, teman-teman nih, udah pada berendam. Saya yang lihat itu jadinya nggak sabar gitu pengen gabung. Gila. Ini dia air dari Celebes Canyon. Wow, dingin. Dingin sekali. Wow. Bersumber langsung dari mata air pegunungan, Celebes Canyon tak kunjung surut, sehingga dijuluki sebagai air abadi. Jadi Sungai Ule ini terkenal sangat bersih ya, bersih, alami, terjaga. Karena di sini meskipun musim hujan pun airnya nggak sampai coklat, Masih bening. masih bening. Dan di sini katanya kalau musim kemarau juga nggak kering ya. Enggak. Selama musim hujan seperti ini, aliran Celebes Canyon tergolong sangat deras. Ini badan saya lagi panas sekali, bisa dibilang overheat karena tadi naik trail di jalan yang ekstrim. Makanya sampai sini langsung, enak banget beneran. Batuan berundak memisahkan aliran sungai menjadi kolam-kolam kecil. Tonjolan batu di tepi Celebes Canyon memiliki ketinggian yang cukup beragam. Ini ada cliff cukup tinggi. 5 meter ya. Kita 5 meter, tapi kita nggak bisa lompat karena di bawah itu pusaran air dan bawahnya ada batu besar. Jadi terlalu dangkal kalau untuk lompat. Kita cari lagi tempat lain. Barangkali ada tempat kita bisa lompat. Akhirnya, kami menemukan batu setinggi 3 meter yang tepat untuk menjadi spot melompat. Ya, ngeri. Dia nggak terlalu tinggi tapi mengerikan karena banyak batunya. Oke. Meski begitu, tempat ini tetap aman untuk melompat. Jadi siapapun yang datang ke tempat ini bisa melakukannya. Berat juga mendayung melawan arus. Berenang melawan arus susah banget, apalagi cuma satu tangan aja karena satunya pegang GoPro ini. Kubangan ini memiliki kedalaman lebih dari 2 meter, sehingga aman untuk melakukan cliff jump. Ini karena udah lompat satu kali, jadinya saya bisa tahu kalau di bawah itu ada batu besar. Jadi kita coba buat menghindari batu yang ada di depan.
Tidak puas hanya menjajal satu titik, kami memutuskan untuk pindah ke titik lainnya. Ternyata di sini nggak cuma satu spot aja yang bisa buat lompat. Di sini banyak sekali batu-batuan tinggi yang bisa dibuat lompat ke gunung. Kan memang harus menyeberang. Dan di dalam ini saya nggak tahu kedalamannya berapa. Yang penting aman untuk lompat. Keseruan mengeksplor Celebes Canyon membuat kami lupa waktu. Tidak terhitung sudah berapa lompatan yang kami lakukan. Habis main air, sekarang kita mau masak yang hangat-hangat pakai buah favorit di Sulawesi Selatan, yaitu labu kuning atau lawo. Nah, ini bakalan enak nih. Beberapa hidangan khas Sulawesi Selatan menggunakan labu kuning sebagai bahan utamanya. Buah satu ini dapat disulap menjadi sajian gurih maupun manis seperti ini. Begitu kolaknya udah mateng nih, semuanya pada langsung ngambil karena emang di sini udah mulai dingin ya. Jadi udah pada basah-basahan, dingin-dingin, ngelihat kolak ini sangat menggugah selera. Gula merah sebagai pemanis hidangan terasa ampuh mengembalikan tenaga kami. Kudapan sederhana namun menjadi spesial ditemani suara riak air dan canda tawa. Menikmati kolak bersama teman-teman dari komunitas Baru Trail emang seru banget. Apalagi ditambah suasana syahdu sore hari di Celebes Canyon. Wah, di sini mantep banget ya. Menambah keseruan petualangan saya di Sulawesi Selatan kali ini. Baru Trail, gas go! Ikuti jejak saya, jejak Baru!